Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang disiplin PNS. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Anissa Siwira Harjanti, 2. Bisnanda Ayu Amalia, 3. Safira Sisika Dewi, dan 4. Irfan Fabio. Pembahasan yang pertama adalah pengertian disiplin PNS. Pengertian disiplin PNS. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kedisiplinan menurut Hasibuan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan pada perusahaan dan norma-norma yang berlaku. PNS atau Pegawai Negeri Sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian disiplin PNS. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman. Disiplin dibagi menjadi 3, yaitu disiplin waktu, disiplin perbuatan, dan disiplin kerja. Disiplin waktu merupakan disiplin yang paling mudah dikontrol dan dilihat oleh manajemen dan masyarakat. Contoh, disiplin jam kerja, absensi, dan apel. Kemudian disiplin perbuatan, disiplin yang terdiri dari metode pengadaan, prosedur kerja, waktu, dan jumlah unit serta mutu yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada disiplin kerja, yaitu disiplin yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan dengan ketat agar mencapai suatu sesuai dengan target dengan tata cara kerja yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu peraturan tentang disiplin PNS. Peraturan disiplin PNS. Tujuan adanya peraturan tentang disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang sadar akan tanggung jawab, disiplin, dan profesional, pemerintah telah menyiapkan dan menerbitkan beberapa undang-undang sejak dahulu. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukum Jabatan. Kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang kemudian dijelaskan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 memuat banyak ketentuan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di antaranya yaitu 1. Kewajiban dan larangan PNS. Kewajiban dan larangan yang tercantum dalam peraturan ditetapkan dengan jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu hukuman disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Yang ketiga yaitu pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang dimaksud antara lain pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, pejabat struktural eselon 1, 2, 3, 4, dan 5 yang masing-masing memberikan hukuman kepada pejabat di bawahnya. Yang keempat yaitu tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Pemanggilan dilakukan secara tertulis, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan tertutup. Penjatuhan didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima yaitu berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin. Masa berlakunya hukuman disiplin telah ditetapkan dalam peraturan dan pendokumentasian dilakukan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Yang keenam yaitu upaya administratif. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh pegawai negeri sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa keberatan atau banding. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Peraturan ini diterbitkan untuk menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pejabat dan pegawai negeri sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pada peraturan ini, yang dimaksud dengan disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan. Pelaksanaan peraturan disiplin PNS. Penerapan disiplin PNS pada instansi pusat atau daerah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diharapkan mampu menjadi pedoman kepada PNS dalam bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Namun kenyataannya, masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, sehingga kegiatan instansi tidak berjalan dengan baik. Tingkat kedisiplinan pegawai dapat tercermin berdasarkan jumlah kehadiran mereka. Apabila tingkat kedisiplinan pegawai rendah, maka perlu dilakukan observasi terhadap penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Yang pertama, faktor pengawasan dan pembinaan PNS. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan, sehingga bawahan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, faktor peraturan atau tata tertib. Kurangnya kesadaran PNS akan peraturan dan tata tertib kepegawaian akan rentan terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan. Yang ketiga, faktor kepemimpinan. Pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan terhadap pegawainya dan memperhatikan karir bawahan. Kendala dalam peningkatan disiplin PNS. Yang pertama, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan yang membuat PNS lalai terhadap aturan yang berlaku. Ketiga, kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan dan tidak ada rangsangan untuk terciptanya semangat kerja. Yang keempat, adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit dalam memberikan sebuah sanksi administrasi. Solusi dalam peningkatan disiplin PNS. Yang pertama, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar aturan. Kedua, adanya pengawasan dan pembinaan secara dini terkait kedisiplinan pegawai. Yang ketiga, sosialisasi peraturan-peraturan terkait dengan disiplin PNS. Yang keempat, pengadaan rapat intern untuk memberikan motivasi kerja. Yang kelima, adanya reward and punishment terhadap perilaku pegawai.
Baik, selanjutnya ada hukuman disiplin PNS. Hukuman disiplin merupakan hukuman yang diberikan kepada PNS yang tidak menaati ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Penjelasan terkait pemberian hukuman disiplin terdapat dalam pasal 3 dan atau 4 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik PNS agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lancar. Lalu selanjutnya ada jenis hukuman disiplin yang terbagi menjadi 3 bagian, yakni hukuman ringan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada hukuman berat yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta yang terakhir ada pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selanjutnya akan kami sampaikan contoh data hukuman PNS pada salah satu lingkup pemerintah daerah. Nah, di sini ada data penjatuhan hukuman disiplin PNS yang ada di lingkup Pemda DIY sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini adalah grafik dari data sebelumnya, dan dari sini dapat kita lihat bahwa jenis pelanggaran berat dan sedang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jumlah pelanggaran ringan mengalami fluktuatif, bahkan mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan tindakan pencegahan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Pemda DIY belum maksimal. Pemda DIY masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menekan angka pelanggaran disiplin PNS. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.